Jadi kalau AHY bicara soal inflasi, mengkritik Presiden Jokowi, mengkritik pemerintah hari ini yang inflasinya sudah di ambang batas, sudah melewati ambang batas. Ya silahkan gitu. Tapi jangan bawa-bawa SBY. SBY 17%. Apa jangan-jangan AHY nggak ngerti? Kalau 17% itu sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan 5%. Yang mana tahu? Data dia kebalik, mana tahu gitu kan. Dia mikirnya, wah di era SBY dulu 17%, luar biasa hebat. Sekarang cuma 5%. Mana tahu dia berpikir kayak gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu memberikan harapan padahal sebenarnya sudah terlalu banyak yang dia kecewakan. Ya kan, jadi nggak masuk akal misalkan ada mantan menjanjikan kesetiaan padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mampu untuk setia. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita AHY. Ya karena AHY ini kayaknya bangga sekali dengan narasi perubahan dan perbaikan. Tapi yang terus dia bangga-banggakan adalah zamannya SBY. Ya kan gak masuk akal gitu. Mau menawarkan perubahan dan perbaikan, tapi referensinya SBY yang sebenarnya jauh-jauh lebih buruk dibandingkan eranya Pak Jokowi. Lah terus apanya yang mau diperbaiki? Apanya yang mau diubah? Ya paling yang diperbaiki ya cara korupsinya misalkan. Supaya Demokrat bisa korupsi lagi misalkan. Apanya yang mau diubah gitu. Jadi lucu aja bagi saya ketika AHY menyampaikan kritiknya, menyampaikan masalah-masalah negara, tapi kemudian di sisi lain dia membangga-banggakan eranya Pak SBY yang sebenarnya itu adalah era kegelapan bangsa Indonesia. Ya kalau sekarang Indonesia atau negara kita ini punya masalah, iya. Tapi di eranya Pak SBY itu jauh-jauh lebih banyak. Jadi ketika kemarin AHY itu berpidato gitu ya, saya ngelihat matanya itu kosong tuh, kesana kesini karena kosong. Dia nggak ngerti masalah atau pesan yang dia sampaikan. Dia nggak ngerti setiap kalimat yang sedang dia ucapkan. Dia nggak ngerti emosi dari setiap apa yang dia sampaikan itu. Nggak ada gitu, kosong. Jadi cuma baca teks aja kayaknya gitu, cuma ngafal pidato aja. Ya karena ketika dia cerita dengan bangganya dia keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Lampung, Sulawesi, NTB dan sebagainya. Lalu kemudian dia merasa sudah bisa mendengarkan suara rakyat tanpa perantara. 6 bulan terakhir ini, saya melanjutkan agenda keliling Nusantara, berkunjung ke Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Insya Allah tidak akan berhenti. Saya akan terus datang ke lapangan untuk menyapa dan berdialog dengan rakyat. Karena dengan demikian, saya sungguh mengetahui persoalan mereka, serta harapan dan aspirasinya, langsung tanpa perantara. Itu terus terang membuat saya geli sekali. Karena di satu sisi, dia mengkritik pemerintah habis-habisan. Dan kemudian di sisi lain, dia membangga-banggakan dirinya sendiri yang sudah kunjungan ke banyak daerah. Ya mungkin gitu ya, kalau dia membandingkan AHY hari ini dengan AHY 5 tahun yang lalu, mungkin itu keren sekali. Keren gitu, sudah keliling mendengarkan suara dan aspirasi rakyat tanpa perantara, keren gitu ya. Kalau AHY mau bandingkan dengan SBY misalkan, dibandingkan dengan bapaknya gitu ya, yang melakukan tour di Java gitu, mungkin lebih baik AHY gitu.
Karena AHY bisa sampai Lampung, Sulawesi, NTB, nggak cuma soal Jawa. Jadi mungkin dia hebat sekali gitu. Tapi kalau yang dia bandingkan adalah Pak Jokowi, Presiden Indonesia gitu ya, ya nggak sebanding. Nggak ada apa-apanya itu, nggak ada seujung kukunya aja AHY itu gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sejak tahun 2014, sejak awal beliau dilantik sebagai Presiden Indonesia, itu sudah terlalu banyak daerah atau tempat yang sudah beliau kunjungi gitu. Nggak pernah berhenti, belusukan selama 8 tahun, itu nggak selesai-selesai sampai sekarang. Di setiap kunjungan kerja Presiden, di setiap hari ketika ada waktu Pak Jokowi itu sudah selesai dari kerjaannya gitu ya, sudah selesai dengan acara-acara yang protokoler atau acara kepresidenan gitu ya. Pak Jokowi kalau kunjungan ke daerah, beliau selalu datang ke masyarakat. Kunjungan resmi aja menemui rakyat, apalagi yang nggak resmi. Ya misalkan jam 7, jam 8, jam 9 acara sudah selesai, Pak Jokowi datang ke rumah-rumah warga, menyapa mereka, mendengarkan aspirasi dan keluhan-keluhan mereka. Itu didengerin semuanya sama Pak Jokowi. Bahkan ketika dalam perjalanan gitu ya, ngelihat petani ada di sawah-sawah gitu kan, lagi duduk asik, Pak Jokowi berhenti, langsung datang ke petani itu. Jadi kalau AHY mau bandingkan dirinya yang sudah keliling ke Sulawesi, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nggak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. 8 tahun Pak Jokowi melakukan itu sebagai Presiden Indonesia. Itu nggak terhitung ketika masih jadi Solo, wali kota Solo, dan kemudian gubernur DKI Jakarta. Itu udah berapa puluh tahun Pak Jokowi itu, udah belasan tahun. Belusukan kemana-mana, mendengarkan aspirasi masyarakat, itu gayanya Pak Jokowi gitu. Jadi AHY jangan sampai merasa dia lebih hebat dari Pak Jokowi. dari sisi ini aja gitu ya, dari sisi belusukan ini. Apa yang mau dibanggakan dari AHY? Gak ada. Jadi nggak logis. Makanya kemudian poin selanjutnya ketika AHY mengkritik soal inflasi gitu ya, yang katanya hari ini inflasi melewati ambang batas yang sudah mencapai di atas 5%. Di Indonesia, inflasi melewati ambang batas lebih dari 5%. Kini masyarakat kembali merasakan kenaikan harga-harga barang sebagai second round effect dari kenaikan harga BBM tahun lalu. Bagi saya itu jadi jauh-jauh lebih lucu lagi gitu, karena ya sekali lagi, kalau AHY mau bandingkan, kalau AHY mau mengkritik pemerintah Indonesia hari ini gitu ya, ya silahkan. Tapi dia juga harus ingat gitu, bahwa dia adalah anak dari SBY, bahwa dia yang selalu dia bangga-banggakan selama ini itu SBY. Yang katanya memberikan bukti yang mana? Kalau kita bicara soal inflasi, iya sekarang itu lihat di atas 5%. Itu gara-gara masalah pandemi, semua negara itu mengalami gitu. Nah kita kalau bangsa Indonesia ini tidak dipimpin oleh seorang Presiden Jokowi gitu ya, ya mungkin sekarang kita mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Di negara-negara lain, itu bisa mencapai 70%, 80%, 40%, 30%, tinggi sekali gitu. Bahkan negara tetangga kita aja, itu tinggi juga inflasinya. Jadi kalau sekarang di Indonesia, inflasi baru 5%. Ya memang itu lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di era Pak Jokowi. Tapi kalau mau dibandingkan dengan eranya SBY, jauh gitu. AHY itu kayaknya nggak tahu gitu bahwa di eranya SBY inflasi itu selalu di atas 6%. Bahkan tahun 2005 itu 17% inflasi. Tahun 2004 dia 6,5% naik menjadi 17% di tahun 2005. Tahun 2006 turun menjadi 6,8% lagi. Habis itu ya tinggi-tinggi terus gitu. Bahkan di era akhir-akhir eranya SBY tahun 2013-2014 itu inflasinya masih sekitar 8%, 2 tahun berturut-turut. Baru kemudian setelah dipimpin oleh Pak Jokowi 2015 sampai 2018, 2019 kalau nggak salah gitu ya, itu selalu di bawah 3%. Bukan 3 koma gitu, nggak pernah nyampe 4%. Jadi terus selalu di bawah selama bertahun-tahun, barulah terjadi masalah corona yang kemudian berdampak secara global termasuk Indonesia.
Disitulah kemudian terjadi masalah inflasi, terjadi kenaikan gitu. Jadi kalau AHY bicara soal inflasi, mengkritik Presiden Jokowi, mengkritik pemerintah hari ini yang inflasinya sudah di ambang batas, sudah melewati ambang batas. Ya silahkan gitu. Tapi jangan bawa-bawa SBY. SBY 17%. Apa jangan-jangan AHY nggak ngerti? Kalau 17% itu sebenarnya jauh lebih buruk dibandingkan 5%. Yang mana tahu? Data dia kebalik, mana tahu gitu kan. Dia mikirnya, wah di era SBY dulu 17%. Luar biasa, hebat. Sekarang cuma 5%. Yang mana tahu dia berpikir kayak gitu. Jadi kalau kita ingat di eranya SBY, ketika dinaikkan BBM, itu langsung inflasi tinggi gitu. Semua barang-barang naik. Kenapa? Ya karena ketahanan ekonomi masyarakat di Indonesia itu nggak terlalu baik gitu, nggak terlalu solid gitu. Bandingkan dengan hari ini, BBM naik, iya ada kenaikan, ada dampaknya iya, tapi nggak separah di eranya SBY gitu, nggak parah. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah melakukan persiapan-persiapan dan melakukan penguatan terhadap ekonomi masyarakat sehingga jauh-jauh lebih stabil gitu. Misalkan seperti utang negara, seperti surat berharga negara gitu kan. Itu kan mayoritasnya dikuasai sama kita, sama masyarakat Indonesia. Sudah bukan asing lagi sehingga kita itu jauh-jauh lebih stabil secara ekonomi gitu. Jadi kalau AHY nggak tahu soal ini, ya harusnya dia belajar dulu gitu ya. Karena mungkin dulu dia nggak pernah ngalami. Kalau saya ingat betul gitu. Di eranya SBY, kalau sudah BBM naik, semuanya akan naik. Dan itu nggak akan turun, akan naik terus gitu. Berbeda di eranya Pak Jokowi. BBM naik iya ada dampak, tapi nggak separah di eranya Pak SBY gitu. Jadi kalau AHY hari ini mau membangga-banggakan SBY, nggak bisa gitu. Nggak akan pernah bisa. Sampai kiamat itu nggak akan berubah data-data itu. Terutama data inflasi, nggak akan pernah berubah gitu. Jadi kalau dia mau membangga-banggakan, mengkritik pemerintah hari ini, membanggakan era bapaknya. Gak bisa. SBY tidak pernah bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan 10 tahun yang lalu. Gak bisa. Karena itu adalah fakta sejarah dan Pak Jokowi juga secara fakta sejarahnya itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan Pak SBY gitu. Terbukti. 8 tahun ini, kalau kita bicara soal inflasi, Pak Jokowi jauh-jauh lebih baik dibandingkan SBY. Jauh gitu. Jadi kalau AHY mau bandingkan, mau mengkritik pemerintah soal inflasi, itu adalah bukti bahwa dia bodoh sekali. Ya masa dia mau bangga-banggakan era bapaknya soal inflasi gitu kan. Ini aja, kena corona aja, kena pandemi. Indonesia masih 5% inflasinya. Bandingkan dengan eranya SBY yang nggak ada pandemi, nggak ada masalah global yang cukup buruk seperti sekarang ini gitu ya. Itu rata-rata inflasi di atas 6%. Jadi apanya yang mau diperbaiki? Apanya yang mau diperubahan gitu? Nggak ada. Lah kok eranya SBY itu ya jauh lebih buruk gitu kan. Berbeda misalkan eranya SBY jauh lebih baik misalkan. Kemudian sekarang ini di era Pak Jokowi jauh lebih jelek, lebih buruk gitu. Itu wajar kalau kemudian dia muncul dengan narasi perubahan dan perbaikan. Tapi kalau sebaik sekarang, sebaik eranya Pak Jokowi di mana 70% lebih masyarakat Indonesia itu puas dengan kinerja presiden, dengan kinerja pemerintah. Apanya yang mau diperbaiki dan dirubah? Jadi selamanya AHY sebagai anak dari SBY, selamanya sampai kiamat pun dia tidak akan pernah bisa mengubah data-data ini. Dia tidak pernah bisa membanggakan bapaknya sendiri di depan Pak Jokowi, nggak bisa gitu. Kalau di depan Anies mungkin bisa. Oh, bapakku presiden, kamu cuma gubernur gagal lagi gitu kan? Bisa mungkin gitu ya. Bisa. Jadi kalau dia mendengarkan keluhan rakyat katanya gitu ya, yang keliling ke banyak daerah gitu ya. Yang namanya keluhan
Itu akan selalu ada, karena itu menjadi bagian dari kehidupan manusia gitu. Kita aja mau dalam kondisi apapun kita pasti punya keluhan. Jangankan kita yang rakyat biasa, teman-teman saya gitu ya, yang pengusaha, yang ya mobilnya udah lusinan, ya, rumahnya di mana-mana, mereka masih punya keluhan. Jadi kalau AHY bicara soal keluhan, dia harus melihat dan bandingkan gitu. Ini keluhannya kayak gimana situasi dan kondisinya gitu. Tahun lalu atau 10 tahun yang lalu dia mengeluh dalam kondisi yang seperti apa. Jangan sampai dia ngelihat ada orang mengeluh di atas motor, tapi kemudian dia lupa bahwa 10 tahun yang lalu dia mengeluh sedang jalan kaki. Jelas lebih baik yang sekarang gitu kan. Jadi ya itulah kebodohan-kebodohan AHY, karena dia tidak pernah mengalami kehidupan yang dinamis. Dia tidak pernah mengalami perubahan-perubahan atau transformasi dalam hidupnya. Ya gimana ceritanya dia mau mengalami gitu. Udah dari bayi dia sudah enak, sudah nyaman gitu ya. Sudah menjadi anak presiden, anak menteri gitu. Jadi ya apa yang mau dia ceritakan dan apa yang mau dia share kepada masyarakat ketika dia bertemu, nggak bisa. Nggak ada gitu. Jadi ketika ada masyarakat mengeluh, dia tampung dan dia pikirkan betul itu. Oh, ini menjadi masalah. Padahal itu karena dia nggak pernah mengalami posisi seperti yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dia nggak ngerti solusinya seperti apa. Maka ketika dia bercerita soal Ibu Sukmawati katanya, yang anaknya kuliah lalu kemudian ada masalah ekonomi dan akhirnya dia terganggu kuliahnya gitu ya. Ibu Sukmawati misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94. Padahal anaknya ini punya nilai yang cukup bagus, pinter secara akademik, karena katanya IPK-nya itu 3,94 katanya. 3,94. Tapi karena masalah ekonomi jadi punya masalah kuliah, jadi nggak bisa kuliah dan sebagainya katanya. Bagi saya itu adalah satu cermin kebodohan dan bukti bahwa AHY emang nggak ngerti soal hidup ini gitu. Gimana ceritanya dia ngerti? Kalau ada orang bercerita ke saya bahwa anaknya punya masalah, dia terganggu kuliahnya, nggak bisa bayar SPP misalkan, sementara IPK-nya 3,94, saya langsung muncul dengan satu solusi. Ambil beasiswa, ajukan beasiswa, terlalu banyak beasiswa. Dari mulai daerah, Kementerian Keuangan, Jarum Foundation, terlalu banyak. BI juga punya beasiswa, NU Muhammadiyah ada beasiswa, terlalu banyak gitu. Untuk mahasiswa berprestasi terlalu banyak. Kenapa saya tahu? Ya tahu karena saya memang mahasiswa dan kemudian ya pernah ikut-ikut program beasiswa itu, pernah mengajukan itu. Tapi AHY enggak, dia enggak tahu. Jadi ketika ada orang curhat, orang cerita, dia langsung menganggap bahwa ini adalah masalah negara. Seolah-olah negara enggak pernah punya solusi terkait masalah-masalah anak-anak ini gitu. Mahasiswa yang berprestasi ini. Padahal sebenarnya dia sendiri yang enggak tahu. Nah, orang yang kayak gini mau kalian jadikan calon presiden atau calon wakil presiden. Ya hancur negara ini gitu. Gak ngerti apa-apa kok mau jadi pemimpin. Malu-maluin gitu. Coba bandingkan, bayangkan gitu. Ada orang ngeluh soal anaknya, kondisi anaknya yang terganggu kuliahnya, padahal IPK-nya bagus. Kenapa nggak disarankan mencari beasiswa? Kenapa? Kenapa AHY malah berpidato seolah-olah ini menjadi masalah negara yang belum terselesaikan? Itu bodoh sekali gitu. Ya kasihan Ibu Sukmawati gitu, ketemunya sama AHY gitu. Coba ketemu sama Pak Jokowi, pasti langsung dikasih beasiswa itu. Ini gak usah Jokowi deh, gak usah presiden gitu, gak usah menteri. Kita aja orang biasa yang pernah kuliah, yang pernah mengajukan beasiswa, atau minimal kita pernah punya temen yang pernah mendapatkan beasiswa gitu. Pasti kita ngerti. Ini bisa, ini diajukan gitu. Ya, tapi karena yang dengar adalah AHY, akhirnya dia pidato. Ya, tapi ya, ini sebenarnya masih banyak poin-poinnya. Nanti saya bahas di episode selanjutnya. Karena lucu banget.
Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.